Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Damayanti dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 proposal penelitian sebagai tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Aditya Pratama SPD MPD yang telah mengajar saya selama 1 semester ini. Proposal penelitian ini berjudul Penerapan Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Studi Kasus di Samsat Ciledug, Kota Tangerang. Pada saat ini, Indonesia adalah sebagai negara yang berkembang. Setiap negara ini perlu adanya pembangunan di segala bidang, baik itu bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan bidang pendidikan. Gunanya itu untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan anak bangsa, dan memberi kehidupan yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, setiap negara perlu memikirkan masalah pembiayaan. Salah satu yang harus dilakukan pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan itu adalah dengan cara memaksimalkan pendapatan yang berasal dari negara itu sendiri. Kalau di Indonesia ini, pendapatannya adalah berasal dari pajak. Semakin berkembangnya zaman, dibuatlah transportasi yang semakin modern. Salah satunya itu adalah kendaraan bermotor. Dengan adanya kendaraan bermotor, maka perlu adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan marka-marka jalan yang tentunya dibuat oleh pemerintah. Dan pembuatannya itu perlu adanya dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini sudah diberlakukan lama oleh pemerintah. Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah karena telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki fungsi sebagai distribusi atau pemerataan pendapatan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pada pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Tarif pajak penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif, di mana semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula tarif pajak penghasilannya. Dalam sistem pajak progresif, wajib pajak yang kaya harus membayar persentase lebih tinggi dibandingkan yang kurang mampu, karena wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dianggap mempunyai penghasilan tinggi, sehingga dalam pemungutan pajaknya harus lebih besar. Pada penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Untuk dampak positifnya itu adalah jumlah kendaraan bermotor akan berkurang. Sedangkan bagi pemerintah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor ini menyebabkan bertambahnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Untuk dampak negatifnya adalah terjadinya penyeludupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Dengan artinya, seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarga atau pihak lain supaya terhindar dari pajak progresif. Untuk menyempurnakan pelaksanaan aturan, tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang.
Selain bertujuan menekankan jumlah kendaraan, penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan penerapan pajak progresif akan mampu mencegah penggunaan kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Dengan tercapainya pengurangan dan penggunaan kendaraan bermotor, itu artinya bisa mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di jalan raya Kota Tangerang. Pada Samsat Ciledug, masih banyak wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang menunggak dan tidak patuh akan terhadap pajak. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat dan wajib pajak yang menunggak juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang tidak mengetahui tentang tarif pajak dan sanksi pajak. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti dalam mengenai wajib pajak yang semakin tahun semakin meningkat. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memahami kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, terutama pada pajak kendaraan bermotor, sebagai akibat berlakunya tarif pajak progresif. Selain tarif pajak progresif, juga diberlakukannya itu sanksi pajak bagi wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran peraturan. Sanksi-sanksi pajak akan diberikan efek jera dan adanya pembelajaran bagi wajib pajak yang suka melanggar sebuah peraturan. Hal ini juga akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Apakah sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau tidak berpengaruh? Faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pendapat pajak tentang berat tidaknya beban pajak, tanggapan wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi pajak, dan penghindaran pajak yang tertuju pada wajib pajak. Selain itu, keadilan merupakan motivator bagi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Semakin banyak orang yang patuh terhadap pajak kendaraan bermotor, maka akan semakin banyak pendapatan daerah yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah. Dan sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh tarif pajak progresif yang berlaku di Samsat Ciledug Kota Tangerang terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Apakah dengan sudah diberlakukannya sanksi berupa denda, wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai peraturan yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat memberi efek jera bagi wajib pajak. Dan diharapkan hasil penelitian ini akan berguna bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Sekian dari pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.